Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai obat bagi penyakit dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Yunus di ayat 57. Dalam surah Yunus Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum maw'idatum min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh bagi penyakit yang dalam dada, wa hudan, sebagai petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Allah juga berfirman dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat ayat 44, Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanim waqru walladzina la yu'minuna fi adanin waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang sangat jauh. Surah Fussilat ayat 44. Jadi Allah menyebutkan di dalam 3 ayat ini Al-Quran sebagai syifa di 3 ayat ini. Surah Yunus ayat 57, surah Al-Isra ayat 82, dan juga surah Fussilat ayat 44, bahwa Al-Quran Allah sebutkan sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Al-Quran juga sebagai syifa, sebagai penyembuh, penawar. Artinya sebagai obat. Allah menyebutkan di sini syifaa'un lima fis sudur, obat dalam dada. Dari obat dari semua penyakit-penyakit hati, ya Al-Quran. Orang mendapatkan kegelisahan, kegundahan, kesedihan, dan yang lainnya, ya obatnya Quran. Jadi orang kalau mau cari obat, ya Quran. Baca Al-Quran. Gak ada obat yang paling mujarab di muka bumi ini kecuali Al-Quran. Ini obat yang paling mujarab. Artinya obat yang sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Obat dari semua penyakit, Al-Quran. Kan penyakit yang paling berat itu penyakit kufur, penyakit syirik, penyakit nifak, penyakit keraguan. Obatnya Quran. Baru nanti penyakit-penyakit yang lain, penyakit kesombongan, keangkuhan, dengan Quran dia akan tunduk. Banyak orang larinya ke dokter-dokter fisik. Al-Quran dulu ini. Baca Quran, pahami Al-Quran. Ini obat. Dan juga Al-Quran bukan hanya obat dari penyakit yang terdapat dalam dada manusia, tapi juga penyakit fisik. Ketika orang itu sakit, dia bisa membacakan Al-Quran dengan diruqyah, akan sembuh dia. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang Al-Quran sebagai penyembuh, bahwa Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik.
sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Tidak setiap orang mampu dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Quran. Jika pengobatan dan penyembuhan itu dilakukan secara baik terhadap penyakit, dengan didasari kejujuran dan keimanan, penerimaan yang penuh, keyakinan yang pasti, terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak ada satupun penyakit yang mampu melawan Al-Quran. Nggak ada satupun penyakit yang mampu melawan Al-Quran selama-lamanya. Bagaimana mungkin penyakit itu akan menentang dan melawan firman-firman Rabb bumi dan langit, yang jika firman-firman itu turun ke gunung, maka ia akan memporak-porandakan gunung. Atau jika turun ke bumi, ini saya akan membelahnya. Oleh karena itu tidak ada satupun penyakit hati dan juga penyakit fisik, melainkan dalam Al-Quran terdapat jalan penyembuhannya. Sebab kesembuhan serta pencegahan terhadapnya bagi orang yang dikaruniai oleh Allah, pemahaman oleh Allah. Artinya dikaruniai oleh Allah, diberikan karunia pemahaman oleh Allah terhadap kitabnya. Dan Allah Azza wa Jalla yang Maha Perkasa lagi Maha Agung telah menyebutkan di dalam Al-Quran beberapa penyakit hati dan fisik. Juga disertai penyebutan penyembuhan hati dan juga fisik. Adapun penyakit-penyakit hati terdiri dari dua macam, yaitu penyakit syubuhat, kesamar-samaran atau ragu-ragu yang merusak ilmu, dan penyakit syahwat atau hawa nafsu yang merusak amalan. Allah yang Maha Suci telah menyebutkan beberapa penyakit hati secara terperinci yang disertai dengan beberapa sebab sekaligus cara penyembuhan penyakit-penyakit tersebut. Ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Ankabut di ayat 51. Allah berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun." Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini, faman lam yashfihi al-Qur'anu fala syafahu Allah wa man lam yakfihi fala kafahu Allah. Barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan memberikan kecukupan padanya. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Jadi Al-Quran sudah memberikan, bahkan mengenai penyakit badan, fisik juga Al-Quran telah membimbing dan menunjukkan kepada pokok-pokok pengobatan dan penyembuhannya, dan juga kaidah-kaidah yang dimilikinya, yakni bahwa kaidah pengobatan penyakit badan secara keseluruhan terdapat dalam Al-Quran, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, melindungi diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit. Yang ketiga, mengeluarkan unsur-unsur yang merusak badan. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad di juz yang keempat. Bahkan Ibnu Qayyim mencontohkan sendiri beliau. Ketika beliau jatuh sakit ketika di Mekah, beliau tidak temukan dokter. Ini sakit parah di Mekah, nggak menemukan dokter atau obat. Beliau mengobati dengan membaca, dengan minum air Zam-Zam. Beliau membacakan surah Al-Fatihah. Maka kata beliau, lalu aku berusaha mengobati dan menyembuhkan diriku dengan surah Al-Fatihah. Aku melihat pengaruh yang sangat menyayangkan. Aku ambil segelas air Zam-Zam dan membacakannya padanya surah Al-Fatihah berkali-kali. Lalu aku meminumnya sehingga aku mendapatkan kesembuhan total. Jadi dengan Zam-Zam dan membaca Al-Fatihah sembuh. Ini dalam kitab Zadul Ma'ad dan juga dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, Al-Quran ini sebagai penyembuh. Ini harus kita ingat ini. Yang pertama kali sesuai dengan surah Yunus di ayat 57 tadi, yaitu syifa'ul lima fis sudur, obat yang terdapat dalam dada. Banyak sekarang orang mengalami kesedihan, kesusahan, kegundah gulanan, dan juga banyak lagi penyakit yang lainnya. Ini obatnya Quran. Kadang-kadang kita ini nggak tenang, bingung. Quran itu memberikan petunjuk dalam kehidupan ini.
kita mengamalkan apa yang Allah sudah perintahkan dalam Al-Quran dan perintahkan Rasulullah SAW, amalkan. Apa yang Allah larang, jauhkan. Itu obat. Allah melarang juga dari kesyirikan, jauhkan kesyirikan. Ini sumber penyakit ini. Bahwa bencana yang ada di alam semesta ini, ya pokoknya karena dosa dan maksiat. Dosa yang paling besar adalah syirik. Begitu juga sifat nifaq yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di awal-awal surah Al-Baqarah Allah sebutkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Penyakit apa? Penyakit nifaq, kemunafikan. Itu harus disembuhkan. Orang punya penyakit nifaq. Nifaq itu artinya dia menampakkan keislaman tapi dia benci dengan Islam. Atau nifaq dalam artian amali. Kalau dia berkata dusta, kau janji menyalahi janji, kau diberikan amanat khianat. Ini penyakit nifaq amali. Makanya harus dibersihkan. Kita harus membersihkan itu. Penyakit kufur, penyakit syirik, penyakit nifaq, penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit iri, penyakit merasa lebih tinggi dari yang lain, penyakit meremehkan orang, menghinakan orang, dan yang lainnya. Itu harus dibersihkan. Penyakit tamak kepada dunia. Banyak manusia punya penyakit tamak kepada dunia. Padahal Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran bahwa dunia ini mata'ul gurur, penyakit tamak. Allah juga sebutkan tentang penyakit syahwat dalam Al-Quran. Allah sebutkan syahwat. Banyak orang yang syahwatnya Masya Allah, dia mengikuti hawa nafsunya, dia tertipu dengan dunia ini, penyakit syahwat, tergoda dengan wanita dan yang lainnya, harta dan yang lainnya, dunia, jabatan, ini syahwat. Ada juga syubhat yang Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, syubhat. Mereka terkena penyakit syubhat, kesamaan ketidakjelasan, tidak yakin dia dengan Al-Quran, tidak yakin dengan hari akhirat, tidak yakin bahwa dia pasti akan mati, harus yakin. Kita harus yakin. Kalau kita yakin bahwa kita pasti akan mati, kita akan beramal soleh dan berlomba-lomba melakukan amal soleh untuk akhirat. Kita hidup untuk akhirat, bukan untuk dunia. Makanya betul-betul nih Quran mengobati ini, memberikan semangat kita untuk melakukan amal-amal soleh. Jadi semangat kita. Banyak orang yang dia malas dengan kondisi sekarang nih, ada musibah, cobaan, ujian manusia ini. Kemudian dia baru kena cobaan, ujian, sudah lemah, sudah takut, gak yakin dengan Quran, gak yakin dengan kehidupan akhirat, gak yakin bahwa Allah yang maha penyembuh, yang mengangkat bala, bencana, kesulitan kita hanya Allah. Yakin. Ini harus nih kita yakinkan. Ini banyak orang yang gelisah. Sampai tentang masalah sholat juga takut dia untuk sholat ke masjid. Padahal di perumahan nggak ada orang lain. Takut. Ini penyakit. Ini penyakit. Dan tambah penyakitnya. Yang seperti ini nih. Mesti dia kalau dia baca Quran nggak seperti itu. Orang yang baca Quran nggak akan takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak akan duka cita sama sekali. Itu orang beriman. Maka iman kita ini harus diluruskan lagi nih. Mestinya kalau baca Quran tambah imannya. Baca Quran tambah imannya. Tapi kenapa mereka baca Quran tidak demikian? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada orang-orang yang baca Quran, baca sekian lama Quran dibaca, bukan tambah iman dia, bukan tambah yakin, tambah keras hatinya. Tambah keras. Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid. Ini bagi orang-orang yang tidak mengambil pelajaran dari Quran yang dapat menyembuhkan. Justru dia baca Quran tambah keras hatinya. Karena apa? Karena dia tidak mau memahami tentang isi Al-Quran itu. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hadid, alam ya'ni alladhina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16, belumkah datang waktunya kepada orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka. Lama waktu mereka, faqasat qulubuhum, menjadi keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik. Mestinya
Orang beriman begitu dia baca Quran, pahami isinya, tambah lembut hatinya, tambah yakin dia kepada Allah, tambah berani dia dalam menghadapi kehidupan ini. Dia mempunyai optimisme, tidak pesimis dengan kehidupan ini, tidak takut dengan kehidupan. Hatta musibah, bencana yang menimpa kita nggak akan membuat dia takut, tegar dia. Kenapa? Dia orang beriman kepada Allah. Dia beriman. Allah nggak akan menyia-nyiakan kita sama sekali. Allah pasti akan nolong kita. Allah pasti akan mudahkan urusan kita. Pasti. Kita harus yakin. Kita harus husnudzon kepada Allah. Hanya Allah berikan ujian kepada kita untuk tahu ini orang beriman apa tidak. Ini orang betul-betul lurus imannya atau tidak. Ujian itu. Tapi nggak boleh kita gelisah, panik, sedih, segala macam. Serahkan urusan kita kepada Allah. Ini sekedar sedikit Allah uji ini baru sedikit. Makanya harus betul-betul kita memahami Al-Quran ini sebagai obat. Berarti di hati kita ini banyak penyakit. Sumber penyakit, sarang penyakit harus diobati itu. Kalau enggak akan rusak kehidupan kita. Kalau hati ini udah rusak, seluruh tubuh akan rusak kata Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasal jasadu kulluh, ala wa yal qalbu. Ketahui dalam tubuh manusia segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahui segumpal daginglah hati. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau hatinya sudah jelek, rusak sudah hatinya, rusak seluruh tubuhnya. Kalau hatinya sudah takut terus, ketakutan, gelisah, ya rusak seluruh tubuhnya. Bukan hanya dia yang rusak, istrinya, anaknya, orang lain juga kena, ditakut-takuti oleh dia. Dia penakut, nakuti orang lain. Ini penyakit. Makanya mestinya dengan baca Quran sembuh itu penyakit itu. Hilang penyakit was-was, hilang penyakit kegelisahan, hilang penyakit sombong, hilang penyakit tamak kepada dunia, hilang penyakit dengki dan iri. Mestinya seperti itu. Quran syifa lima fis sudur, obat terhadap dalam dada, dan juga rahmat bagi kaum mukminin, petunjuk. Makanya betul-betul kita harus baca ini, pahami dengan benar, sehingga kita selamat dunia akhirat. Allah turunkan Quran tidak sia-sia sebagai obat untuk kita agar kita selamat. Mestinya hati orang beriman lebih tenang, bahagia dia dengan Quran. Tidak seperti orang-orang lain kena cobaan, ujian, panik mereka. Mereka ashabud dunia. Mesti kita berbeda. Kita orang-orang yang sholat 5 waktu di masjid berjamaah, tenang, nggak takut dengan yang seperti itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk sekalian, dan mudah-mudahan kita betul-betul mengulang kembali baca Quran ini dengan pemahaman yang benar, sehingga betul-betul Al-Quran jadi syifa, jadi penyembuh dari semua penyakit yang ada dalam dada kita dan juga penyakit fisik kita. Wa sallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.